bagaimana kesannya duduk yang semacam ini, bisa berkumpul para ulama yang semuanya ini super sibuk. Ini yang datang ke Raudhah ini yang nggak ketemu sama Habib Novel mungkin ada yang 3 kali baru ketemu, karena datangnya nggak di hari Jumat. Di insya Allah sampai nangis darah di depan nggak akan ketemu kalau nggak hari Jumat, nggak akan ketemu. Yang nyari Habib Segaf juga mungkin susah untuk ketemu. Yang nyari Ustadz Abdul Somad juga susah untuk ketemu. Nyari jadwalnya Buya Yahya juga susah. Tapi alhamdulillah malam ini digiring sama Allah ke 4 ulama yang insya Allah ulama kebanggaan Ahlus Sunnah wal Jamaah di Nusantara ini bisa duduk bersama. Saya yang ingin saya tanyakan, enggak tahu nih urut siapa duluan yang mau jawab, terserah. Saya enggak berani ngatur. Karena sebenarnya nih kalau ada prinsip idza ja'al ma batalat tayammum. Kalau sudah ada air enggak sah kalau tayammum itu pakai debu. Jadi harus menggunakan air. Jadi dari para ulama mungkin Habib Novel duluan, nanti yang menentukan siapa yang akan menjawab. Pokoknya Habib Novel juga harus menjawab apa kesan bisa berjuang dakwah duduk bersama yang semacam ini. Itu kesannya bagaimana? Saya serahkan alal yamin. Jadi alal yamin ini urut kanan itu kan, Habib Muhammad kanan berarti Buya Yahya. Betul Buya Yahya. Jadi tetap saya paling akhir saudara-saudara. Apa kesannya duduk seperti ini Buya? Kesan pertama adalah rasa senang yang luar biasa karena kita bisa duduk dengan, dan ini mungkin pertama kali ya kami bisa duduk dengan beliau para ulama-ulama, bil khusus putra daripada guru kami Habib Segaf. Dan ini adalah kenikmatan yang luar biasa besar, dan sekaligus ya memang kalau tadi Kiku ya kami memang lebih enak kalau duduk di situ, saya bisa ngeluk boyok lah. Tapi kalau di sini saya yang jelas ada kebanggaan, dan ini adalah nikmat yang besar yang Allah karuniakan kepada kami bisa duduk dengan beliau-beliau, dan harapan kami mendapatkan keberkahan, dan dengan harapan kami Allah mempertemukan kami kelak dengan beliau-beliau di surga bersama kakenda beliau baginda Nabi Muhammad SAW. Itu yang harus kami sampaikan, rasa senang istimewa perkumpulan semacam ini. Enggak mudah, ngundang satu-satu saja mungkin susah ya, akan tapi berkumpul di satu tempat ini lagi-lagi ini ya hebatnya Habib Novel di dalam memaksa barangkali gitu. Itu ya, jadi sampai bisa ini alhamdulillah, terima kasih Habib Novel, kayaknya memang harus dipaksa-paksa begini biar jadi kumpul semuanya. Ini saja insya Allah, tentunya dari beliau-beliau adalah jawaban yang lebih tepat lagi. Wallahu a'lam. Habib Segaf. Jadi ada 3 faktor yang ingin Al-Fakir sampaikan terkait dengan pertanyaan, sebaik-baik pertanyaan daripada Adinda Habib Muhammad bin Husin. Semoga beliau panjang umur sehat walafiat. Yang pertama adalah apa yang disampaikan oleh Buya Yahya juga kita rasakan, karena kita satu guru, satu masyrab, dan kita semuanya alhamdulillah satu guru. Saya justru merasa bangganya luar biasa. Saya nggak pernah bermimpi tahun ini atau bulan ini, apalagi minggu ini, untuk berjumpa dengan idola saya, Ustadz Uwas, Masya Allah. Dan juga yang saya banggakan, cemburu. Buya Yahya yang saya banggakan. Kecuali kenapa saya merasakan seperti ini, saya teringat langsung ke didikannya saya punya abah, Habib Hasan Baharun. Saya masih teringat betul. Saya punya abah bilang begini kepada saya, Segaf, kamu harus merasa bahwasanya diri kamu itu paling rendahnya orang. Kalau kamu sudah berhasil bisa merasakan seperti itu, enak nanti hidup di dunia. Sebagai apapun enak, di dalam situasi apapun, dimanapun kamu akan enak hidupnya. Kalau seumpama kamu datang ke suatu tempat, kamu dimuliakan, kamu akan katakan Masya Allah,
Orang seperti saya tadi datang ke Solo dihormati, dimuliakan, Masya Allah, berarti orang Solo berkat didikannya Habib Novel baik-baik semua akhlaknya. Tapi kalau seumpama saya tadi turun, nggak dihormati, nggak dimuliakan, saya tidak akan menyalahkan murid-muridnya Habib Novel. Tapi saya akan salahkan sendiri, saya sendiri, karena apa? Ini imbas daripada dosa saya yang banyak. Itu yang pertama, saya merasa bangga sangat luar biasa. Terima kasih Habib Novel yang telah mengundang saya ke tempat ini sehingga kami bisa berjumpa dengan Ustadz Uwas, Ustadz Buya Yahya, dan juga antum khususan, Masya Allah, dan Habib Muhammad. Yang kedua, ada satu hal yang menjadi faktor atau aspek yang harus pikirkan oleh setiap dai, dan itu di luar pikiran saya, di luar dugaan saya, di luar rekaan saya, di mana saya pernah berjumpa ketika kami berdakwah safari dakwah bulan Maulid 2 tahun yang lalu. Saya terkaget-kaget dengan suatu pertanyaan yang tidak pernah saya pikirkan, bahkan pertanyaan itu. Dia adalah seorang peneliti sekaligus seorang ketua asosiasi dokter se-Kalimantan. Dia bilang begini pada saya, "Beb, saya mau tanya, silakan Pak Dokter. Antum tahu jumlah kaum muslimin di Indonesia 260 juta. Tapi dari sekian 260 juta itu yang pernah jumpa dengan ulama, yang pernah jumpa dengan kiai, yang pernah jumpa dengan habaib, yang pernah jumpa dengan para asatidzah, itu berapa persen?" Kaget saya, karena tidak pernah kita pikirkan. Saya pikirkan alhamdulillah majelis saya besar, 2 minggu sekali itu sudah 3.000 orang. Masjid Jami itu penuh, di Bangil jarang ada yang seperti itu. Masya Allah, majelisnya Habib Novel, Masya Allah, haul Habib Ali Habsyi ratusan ribu. Masya Allah, ada haul di Banjar sana, haul Abah Gurus kumpul 2 juta lebih. Wah, luar biasa. Tapi ternyata benar juga, yang nggak hadir lebih banyak. Maka saat itulah saya tanya, apakah ada sudah penelitiannya Ustaz? Iya. Di mana diambil sampelnya? Hampir seluruh provinsi Indonesia. Berapa hasilnya? Hasilnya sangat mencengangkan dan sangat memiriskan hati kita. Ternyata jumlahnya cuma 15%. 85% nggak pernah berjumpa dengan para ulama, nggak pernah duduk bersama para ulama. Mohon maaf, kami ini semuanya hanya mubaligh, dan itu sudah disebutkan dalam Al-Quran, di mana Allah Taala firman, "Innama anta muzakkir, lasta alaihim bimusaitir." Kamu itu hanya menyampaikan, kamu hanya mengingatkan, kamu nggak bisa memaksakan, kamu harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad, nggak bisa. Bahkan Nabi Muhammad sendiri tegur Allah Ta'ala, "Innaka la tahdi ma ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha." Di saat itulah kami teringat, dan semoga semuanya mengingat. Kenapa Nabi SAW dalam hadisnya selalu beliau bersabda, "Innama ana basyarun mislukum, innama ana basyarun mislukum, innama ana basyarun mislukum." Selalu beliau ucapkan itu, bahkan dalam Al-Quran juga disebutkan. Untuk apa? Artinya ada kesan yang harus kita ambil, kita petik. Kata ulama ada 2 hal. Yang pertama, Nabi Muhammad itu sama seperti manusia biasa. Kalau kita itu punya anak, dihormati, dimuliakan, pasti orang tua itu senang gembira. Tapi kalau anaknya tidak dihormati, tidak dimuliakan, seperti saya tadi, saya punya anak Umar yang pegang HP itu. Nah itu beliau di sana tadi, saya panggil ke sini, biar dia itu bangga, biar lebih dekat pada Ustadz Uwas. Alhamdulillah, mau dia ke sini, dikasih tempat, bangga saya. Tapi kalau semua waktu saya suruh maju, nggak boleh sama murid-muridnya Habib Novel, kecewa saya. Karena saya manusia, bukan malaikat. Nabi SAW juga seperti itu. Kalau seumpama ada anak cucunya dicaci maki, dihujat, difitnah, apa Nabi SAW tidak kecewa hatinya? Itu yang pertama. Yang kedua, karena Nabi Muhammad SAW mengatakan demikian, sebagaimana kita punya cita-cita, kita punya angan-angan, kita punya kehendak, kita punya yang namanya permintaan dan harapan daripada Allah Ta'ala, sampai kita bangun malam kita minta pada Allah Ta'ala, itu kan permintaan. Nabi Muhammad juga punya. Nabi Muhammad punya cita-cita, Nabi Muhammad punya angan-angan. Kalau kita ingin tahu apa cita-citanya Nabi Muhammad, apa angan-angan Nabi Muhammad, apa kehendak Nabi Muhammad, apa harapan Nabi Muhammad, harapannya, cita-citanya, angan-angannya, tidak ada seorang pun daripada umatnya Nabi Muhammad kecuali masuk surga bersama Nabi Muhammad. Ini menjadi dambaannya Nabi Muhammad. Nah, sekarang 85%. Sehingga yang ketiga, faktor saya gembira, bahagia pada malam ini. Semoga dengan kami berkumpul ini, kami bolehlah menggalang atau memformulakan satu formula
yang hebat, yang bisa menandingi para pembantu kroni-kroni setan itu. Saya tanyakan, saya sampaikan apa yang saya sampaikan itu kepada Habib Umar bin Hafid, guru kami. Semoga hafidallah wa atala umrahu fi khairin wa latun wa afiyah wa mata'ana Allah bituli hayatih. Apa kata beliau? Kalau ini merupakan sebuah gawinya Nabi Muhammad SAW, kenapa kita tidak iklankan? Iklankan. Ini termasuk iklan sekarang nih. Alhamdulillah kita bisa duduk bersama-sama. Insya Allah ini adalah awal yang baik, yang dimulai bukan dari Solo, bukan dari Bangil, tapi dimulai dari kota Madinah. Di mana saya duduk bersama Habib Novel, lalu bilang saya duduk bercengkrama bersama beliau, saya katakan beliau, ayo kita bikin gebrakan nasional di sini. Untuk apa? Menyenangkan hati baginda Rasul Muhammad SAW. Nabi Muhammad ingin semuanya tahu sholat, tahu wudu, bagaimana caranya bakti sama orang tua. Itu yang kedua, yang ketiga faktornya. Mohon maaf agak panjang kan ini penting sekali. Pernah salah satu daripada putra abah saya, Habib Hasan Baharun, pada malam 8 Safar, kira-kira 9 tahun yang lalu bermimpi Nabi Muhammad SAW. Ceritanya begini, dia datang berziarah ke makam ayah saya Habib Hasan Baharun, baca Quran. Ketika membaca Quran, tiba-tiba datang rohaninya. Entah apa sebabnya tiba-tiba beliau menangis sejadi-jadinya. Subhanallah, ketika dia sedang menangis, tiba-tiba terdengar suaranya Nabi Muhammad SAW dari dalam makam saya punya abah. Di dalam hadis Bukhari disebutkan, man ra'ani fil manam faqad ra'a haqqa fa inna syaitan la yatamassalu bi. Yang bermimpi Nabi SAW maka dia itu melihat sesuatu yang benar. Setan itu tidak akan menyerupai Nabi SAW. Kata Nabi, ma aktsaru fasadu ummati fi hadzal zaman. Alangkah banyaknya kerusakan umatku di zaman ini. Diulangi 3 kali sampai Nabi SAW menangis. Yang bermimpi itu berdiri, lalu kemudian dia berkata kepada Nabi SAW, "Qal ya Rasulullah, inni ba'ubdzil jami'a awqati kullaha lid-da'wa ilallah." Aku akan habiskan waktuku semuanya untuk dakwah ilallah. Senang Nabi Muhammad keluar dari makam saya punya ayah. Kemudian beliau katakan kepada yang bermimpi, "Ya waladi, ata'rifu ma sababu fasadi ummati fi hadzal zaman?" Apakah kamu tahu apa sebab kerusakan umatku di zaman ini? Qala ya Rasulullah, li'annahum ma yatamassakuna bi kitabin la masila lahu. Karena mereka tidak lagi berpegang teguh dengan satu kitab yang tidak ada bandingannya. Kitab apa ya Rasulullah? Maka dijawab Nabi, Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali. Mana sekarang di antara kita yang mengajarkan Ihya Ulumuddin? Ihya Ulumuddin inilah yang mengajarkan saya punya abah supaya saya itu menjadi orang yang paling rendah. Alhamdulillah, dimanapun saya berada masih teringat itu. Apalagi pesannya yang berikutnya, di mana saya punya abah bilang, Segaf, dari sekarang sampai kamu meninggal, kamu harus berada di titik 0. Saya pikir gampang titik 0, nggak naik-naik. Nggak taunya titik 0 itu susah banget. Apa yang kita sekarang pakai, dari mulai gelar, dari mulai tindakan, ilmu, semuanya itu datang daripada Allah. Anugerah daripada Allah. Kita ini dimanja, nggak punya apa-apa. Ilmu datang daripada Allah, kesempatan datang daripada Allah, cinta semua orang mau mendengar juga dari Allah. Apa yang mau kita banggakan? Itu maksudnya saya punya abah harus berada di titik 0. Itulah bangganya luar biasa bisa berjumpa dengan 4 ulama yang saya banggakan, yang saya doakan selalu semoga beliau bisa menyenangkan hati baginda Rasul Muhammad SAW, bukan cuma di Solo, bukan juga di Kalimantan, tapi Nusantara, bahkan dunia semuanya harus tergugah bagaimana caranya supaya mereka itu mendengar syariatnya Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah banyak ilmu yang kita dapat. Nah sekarang yang nomor 3 menjawab, ya, yang sudah dapat isyarat dengan 2 tongkat. Ya, sesuai penafsiran hatinya Ustadz Abdul Somad, saya nggak mau menafsirkan apa maksudnya isyarat untuk apa ya, wallahu a'lam. Karena mau nikah lagi saja, tadi baru bilang mau nikah lagi, masa tiba-tiba langsung nikah 2 kan tidak mungkin deh. Betul Ustaz. Pertanyaan masih yang tadi ya Bibi? Masih Ustaz. Ismaili Maulana. Dulu ketika masih kecil selalu diajak oleh almarhumah ibu kalau acara walimah, acara khitan, selalunya di kampung kami baca Maulid Barzanji. Selesai acara baca Maulid Barzanji itu saya selalu ikut, bukan karena Barzanjinya tapi karena pulut kuning dengan ayam panggangnya. Disitulah saya lihat bagaimana ulama dimuliakan,
ada ulama karismatik di kampung kami namanya Syekh Muhammad Ali. Syekh Muhammad Ali ini murid langsung dari Sayyid Alawi. Makanya ketika Sayyid Muhammad datang ke Medan, Sumatera Utara, beliau temui murid-muridnya itu, salah satunya adalah Syekh Muhammad Ali. Jadi begitu, itulah kesan pertama saya melihat ulama. Sorbannya, kemudian saya didekatkan dengan mereka, dipoto, fotonya dicetak, disimpan, itu menjadi sumber inspirasi bagi saya. Saya selalu ingin seperti mereka. Makanya diam-diam saya ambil sorban, saya pasang, saya lihat di kaca. Walaupun sampai sekarang nggak pede juga. Tapi saya selalu dalam hati ingin seperti mereka. Makanya ketika saya sampai kelas 3 Madrasah Sanawiyah SMP, habis sholat subuh saya temui Imam Masjid Raya Medan, Sumatera Utara. Namanya Syekh Jalaluddin Abdul Muttalib. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Saya mau sekolah ke Makkah Syekh. Lama dia lihat saya. Sekarang baru saya tahu jawabannya. Karena kalau anak kelas 3 SMP datang mau ke Makkah, itu pasti ini anak waras apa? Habis sholat subuh saya datang ke rumahnya di Simpang Limun, Medan. Saya mau ke Makkah. Dia tanya, kamu kelas berapa sekarang? Baru tamat sanawiyah di Al-Jamiatul Wasliyah. Nanti setelah taman aliyah datang ke sini. Jadi dari dulu saya selalu ingin seperti mereka, ingin menuntut ilmu di mana mereka menuntut ilmu. Selalu terobsesi. Dan itu adalah dari pendidikan keluarga. Saya masih ingat dulu ketika dipesankan oleh orang tua, ada laki-laki namanya Syarif, kalau perempuan namanya Syarifah. Nanti kalau kau ketemu dengan mereka, jangan jalan di belakang mereka, jangan jalan di depan mereka. Kalau jalan di belakang mereka, jangan tatap mereka lama-lama, itu kurang adab, kau tundukkan pandanganmu. Nanti kalau kau jalan depan mereka, punggungmu berbisul. Bagi saya itu nasihat yang biasa, tapi sekarang saya pahami itu. Allah temukan saya dengan Syarif, Allah temukan saya dengan Syarifah. Saya biarkan bagaimana cara Allah, skenario Allah mempertemukan saya dengan ulama-ulama besar itu. Tiba-tiba kontrak dengan TV nasional yang sudah dijanjikan 3 hari di Jakarta batal. Lalu kemudian saya cari hotel tempat Habib Umar bin Hafiz menginap, Hotel Crown, 3 tahun yang lalu. Saya nginap di situ. Niat saya cuma mau ngelihat beliau sholat subuh dari jauh. Maka begitu saya tahu tempat ruang sholat subuh Convention Hall Hotel Crown, saya pun di belakang. Kemudian tak lama setelah itu ada yang mengajak saya ke depan, persis di belakang Habib Umar. Setelah selesai pas sarapan datang panitia, Ustadz Somad nanti yang menterjemah adalah Habib Jindan, dan Ustadz Somad yang akan menjadi pembawa acara. Lalu kemudian ketika di Istiqlal, saya akan hadir juga melihat beliau lagi, menikmati bagaimana bisa duduk dengan ulama, Masya Allah, Tabarakallah. Dan diminta saya duduk di atas majelis, lalu kemudian dalam susunan ditulis akan bicara. Saya tidak bisa bicara apa-apa, saya sampai di atas, saya cerita bahwa ada jamaah yang bermimpi sebelumnya seminggu. Ustadz Somad, saya mimpi melihat Ustadz satu majelis dengan Habib Umar. Apa maknanya Ustadz? Makna mimpimu adalah bahwa kita tetap dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pedenya saya menjawab seperti itu. Seminggu setelah itu baru saya tahu rupanya takwilnya salah. Takwilnya adalah memang kau akan benar-benar satu majelis dengan mereka. Jadi betul kata Nabi, al-mar'u ma'aman ahab. Kalau ada rasa cintamu di dalam, Allah akan pertemukan engkau dengan cara Allah, bukan dengan caramu. Berapa banyak kau ingin membuat suatu pertemuan, tidak bertemu kalau tidak kata Allah. Berapa lama saya mengimpikan bertemu dengan Buya Yahya, enggak ketemu. Tapi begitu ada satu momen di Batam kami bertemu satu majelis. Ustadz Somad, kata supir angkot, supir taksi, Ustadz dicari-cari Habib Novel. Ini videonya. Kalau ketemu dengan Ustadz Abdul Somad, bagi tahu dengan dia, saya mau ketemu dengan dia. Semua orang. Saya lihat bagaimana cara Allah mempertemukan saya dengan Habib Novel. Gagal di Hong Kong. Datang orang Aceh mau melibur hati yang sedang sedih. 26 Desember peristiwa tsunami. Bertemu di Banda Aceh dengan Habib Novel. Disandingkan kami dengan pakaian adat Aceh.
Begitu Allah mempertemukan, tidak di Solo, tidak di Riau, tidak di Jakarta, tapi di tempat awalnya Islam datang ke Nusa Tenggara. Lama saya sudah melihat video-video Habib Sagaf, Ad-Doktor Al-Habib Sagaf Ibni Sayyidina Al-Hasan Baharun. Saya tonton, saya mau lihat bagaimana cara Allah mempertemukan kami. Dipertemukan di majelis Habib Novel. Banyak hal. Ada obsesi Ustadz di depan ketemu dengan siapa lagi? Ada, tapi saya tak ceritakan sekarang. Saya ingin bagaimana Allah mengatur pertemuan itu di masa akan datang. Rasanya bagaimana? Saya baru saja minum susu dicampur dengan jahe. Itu tidak bisa saya rasakan. Rasa itu tak bisa saya ceritakan. Karena semua rasa kalau diceritakan dengan kata, kata pasti berdusta. Lam ya'rif man lam yadhuq. Tidak ada orang yang tahu. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Nanti kalau saya ceritakan gimana rasanya air itu Pak Ustadz, rasa susu, saya bohong, ternyata ada jahenya. Bagaimana perasaan Ustadz hari ini? Senang, tenang. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Sakinah itu datangnya dari Allah. Tempat dia berada dalam hati. Tapi bagaimana cara Allah menemukannya, menurunkannya ke dalam hati? Ada yang mengatakan dengan banyak bersolawat. Betul, dengan banyak bersolawat kita merasakan ketenangan. Ada yang mengatakan dengan banyak membaca Al-Quran. Betul, dengan membaca Quran kita merasakan ketenangan. Tapi ada satu lagi yang disebut mujalasatus salihin. Tombo ati ono 5 pekarane. Salah satu diantaranya adalah duduk-duduk dengan orang soleh. Dan hari ini saya merasakan itu. Kalau ada orang yang tidak merasakan itu, dia perlu curiga apakah dia punya hati atau tidak. Maka rasanya itu aja Habib. Wallahu a'lam. Jazakumullah, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Giliran Bapak Novel untuk menjawab pertanyaan dari Habib Muhammad. Saya tuh sampai hari ini lagi melamar kepada para aulia untuk diakui sebagai pelayan mereka. Tapi saya belum dapat jawaban lulus. Jadi saya ini cuman pengen melayani beliau-beliau. Biar saya dapat predikat lulus sebagai pelayan para wali. Pelayan para wali. Jadi semua ini dibuat ya, semua ini diselenggarakan hanya untuk melayani orang-orang yang dicintai oleh para aulia, yaitu para ulama. Jadi kalau ditanya perasaan saya apa? Perasaan saya senang tapi juga was-was. Ya, was-wasnya apa? Kapan saya lulus? Ya, kapan saya lulus? Karena tadi Ustadz Abdul Somad cerita, itu tesisnya 300 halaman ya. Tadi saya angkanya enggak hafal betul ya. Dengan bahasa Arab. Ya. Tapi karena emak beliau almarhumah manggil, Somad pulang. Beliau katakan, sebentar mak. Cuman karena ngomong sebentar mak gitu ya. Cuman ngomong sebentar, enggak langsung pulang. Kamu pulang sini, sebentar mak, dengan sopan, santun. Sebentar mak, saya mau melamar ke UIN ya. Ke UIN. Semua tes lewat. Tinggal 1 lawan 1. 1 lawan 1. Yang satu ini Masya Allah, tesisnya 300 halaman. Bahasa Arabnya luar biasa. Iya. Penjabarannya luar biasa. Tapi gara-gara ngomong, mak sebentar. Jawaban SMS apa? Somad, kamu gak lulus. Akhirnya pulang, ketemu mak. Itu yang saya khawatirkan. Saya seperti ini kemudian nanti kalau ujung-ujungnya gak lulus. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Maka pesan saya kepada semua, ya semua teman-teman saya, teruslah layani orang-orang soleh. Teruslah layani ulama. Jadi pelayan itu enak. Gini Bib, saya ini bilang jadi pelayan itu enak karena Anda tahu pelayannya presiden itu yang tinggal di istana ya pelayannya presiden, betul? Ya, presiden punya kamar, ya presiden butuh teh, butuh kopi, pelayannya dipanggil teh, kopi, yang dipanggil pelayannya, yang boleh masuk ruangan itu adalah pelayannya, yang lain Masya Allah pemeriksaan macam-macam, pelayan gak pakai diperiksa, bawa kopinya, bawa tehnya, keluar masuk kamar, bahasa Solo budas budus sakar PDW gitu ya.
nggak jadi masalah, silakan masuk. Baru pelayannya presiden itu dipanggil, dicari sama presiden, buatkan kopi dan lain sebagainya. Bagaimana kalau kita diakui jadi pelayannya para wali? Masuk jannah nggak usah repot-repot, nggak pakai pemeriksaan, dikubur selesai ya, dikubur nggak pakai periksa. Makanya saya lagi belajar untuk jadi, ini saya ngomong bener loh ya, saya belajar pengen jadi pelayannya para wali. Nah diantaranya cara melayani para wali adalah melayani anak cucunya. Ustaz Abdul Somad ini Masya Allah leluhurnya orang soleh yang luar biasa. Saya niat menyenangkan kakeknya itu, kakek buyutnya biar seneng gitu ya. Beliau di samping kiri saya, apalagi Habib Muhammad ini. Kalian nggak usah dibahas nih, emang kakek beliau adalah guru saya. Semua saya lakukan pengen nyenengkan kakeknya gitu. Nah maka saya minta Anda semua, jadilah muslim yang begitu, yang melayani ulama, melayani orang soleh, enak-enak. Terakhir Beb, kan ini jawab pertanyaan Habib Muhammad ya. Kok semua lihat saya kenapa ini? Bentar. Ini yang bermasalah Habib Muhammad. Ini pertanyaannya tadi yang jawabannya paling panjang Habib Muhammad ya. Pertanyaan saya jawabannya bisa pendek-pendek. Kalau pertanyaan beliau nggak bisa pendek, jawabnya harus panjang. Saya mau nanya sama semuanya, tolong dijawab jujur dengan satu kata saja ya. Ini Indonesia menyaksikan, dunia menyaksikan, akhirat juga menyaksikan. Apakah hati Anda merasakan rasa bahagia? Apakah hati Anda merasakan rasa bahagia? Apakah hati Anda merasakan rasa senang? Maka Anda ciri-ciri penghuni surga. Maka Anda ciri-ciri penghuni surga. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Lihat muslim yang begini kumpul senang, lihat muslim yang begini duduk-duduk bahagia. Ini nikmatnya luar biasa. Sementara kita kemarin-kemarin senangnya kalau lihat gunung, kemarin-kemarin senangnya kalau lihat laut ya, kemarin-kemarin senangnya lihat yang dilihat. Sekarang lihat Ustaz Abdul Somad yang kurus begini, seneng. Ini gak ada yang rawat soalnya, kesian saudara. Saya tuh biasa fokus pada pertanyaan awal. Walaupun udah belok kemana ya, nanti ujungnya tetap nembak yang pertama tadi. Biarlah beliau merenungkan gitu ya. Dan jawabannya tetap jadi rahasia. Ya, saya juga yakin tidak akan diberitahu. Ya, tidak akan diberitahu kecuali nanti kalau sudah waktunya diberi tahu. Dan saya tidak mau kurang kerjaan, berusaha cari tahu sesuatu yang saya tidak diberi tahu. Itu namanya repotnya luar biasa. Alhamdulillah. Intinya majelis malam ini buat saya bahagia. Buat beliau tadi juga bahagia. Buat beliau bahagia. Buat beliau bahagia. Buat beliau bahagia. Buat Anda semua bahagia. Jadi kalau udah bahagia turun, ya corona selesai saudara-saudara. Rahmat turun. Saya minta sama Allah Ta'ala diturunkan obat untuk penyakit yang satu ini. Terutama obat dari hati-hati kita, jangan sampai takut dengan penyakit apapun. Tenang hatinya, tenang jiwanya, berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari segala macam penyakit, tapi hatinya tenang dan bahagia.